Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada kesempatan kali ini saya membuka wawasan tentang bagaimana cara kita mensikapi jalan berpulang kita melalui anasir. Para sahabat semua, manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Salah satu buktinya dari elemen terbentuknya manusia itu sangat lengkap daripada makhluk-makhluk lainnya, yakni terdiri lengkap dari keempat anasir kehidupan, yakni anasir api, anasir udara, anasir air, dan anasir tanah. Anasir yang pertama adalah api. Ini dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 24. Kemudian anasir yang kedua adalah udara, dijelaskan di dalam firman Allah surat Sad ayat 72. Kemudian yang ketiga adalah anasir air, dijelaskan di dalam surat Al-Furqan ayat 54. Kemudian yang terakhir adalah unsur tanah, dijelaskan di dalam firman Allah surat Sad ayat 71. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang ini, perlu kita pahami terlebih dahulu bahwa apa sih sebenarnya anasir itu. Anasir adalah sebuah unsur yang menjadi cikal bakal terbentuknya wujud sebuah benda. Jadi belum terwujud, anasir air itu belum ada air, baru cikal bakal. Anasir merupakan sebuah bagian terkecil dari suatu unsur, di mana unsur tersebut yang menjadikan asal muasal seluruh wujud terbentuknya seluruh benda serta alam semesta ini. Jadi anasir api adalah unsur terkecil terbentuknya api. Anasir udara adalah unsur terkecil terbentuknya udara, belum jadi udara. Anasir air juga unsur terkecil terbentuknya air, dan anasir tanah juga unsur terkecil terbentuknya tanah. Jadi memang belum ada wujud sama sekali, atau bahkan bisa dikatakan semua masih gaib. Lalu apa sih fungsinya jika kita tahu tentang hal ini, terutama untuk spiritual kita? Para sahabat semua, tentunya kita pernah mendengar tentang sebuah konsep ajaran di Jawa, yaitu Sangkan Paraning Dumadi. Itu merupakan sebuah pandangan yang sangat bagus untuk membawa kita memahami tentang jalan pulang ke awal sebelum ada apa-apa. Lalu apa hubungannya dengan memahami tentang anasir ini? Para sahabat semua, salah satu cara yang paling efektif untuk kita kembali kepada jalan pulang adalah dengan melalui anasir tersebut. Bagaimana kira-kira perjalanan spiritual yang satu ini? Jadi pengalaman spirit kita yang kekuatannya sudah tergali dari pelatihan-pelatihan zikir kita selama ini, sesungguhnya itu bisa menjadikan pelatihan kita masuk ke dalam anasir, mungkin dengan merasakannya, atau meditasi, atau zikir, perenungan-perenungan jiwa yang dalam, atau usaha spirit yang lain. Lalu apakah seseorang itu bisa memasuki anasir? Atau bisakah kita merasakan anasir kehidupan yang sangat halus tersebut, yang masih bersifat gaib, baru unsur-unsur terkecil? Para sahabat semua, mungkin akan sangat sulit jika kita memasuki satu persatu dari keempat anasir tersebut yang ada di dalam tubuh. Oleh karena itu, kita bisa melewati salah satu saja dari keseluruhan jumlah anasir yang ada. Karena dari keempat anasir di dalam diri manusia itu pasti ada satu yang menonjol, paling menonjol di antara anasir-anasir yang lain. Dan ini bisa terlihat jelas pada perangai dan sifat seseorang. Dari situlah sebenarnya yang paling mudah untuk dibaca. Mari kita kenali tanda-tanda di dalam diri kita dari jenis anasir apakah yang menonjol pada kehidupan kita. Maka dari situlah awal kita bisa membuka pintu-pintu rahasia
jalan menuju awal terjadinya segala keadaan. Dan berikut adalah kecenderungan pada tiap-tiap anasir yang ada pada diri seseorang. Yang pertama adalah anasir api pada diri kita. Mereka condong memiliki semangat yang tinggi, kokoh, patuh, cenderung aktif. Ketika Anda bisa mengendalikan emosi, maka Anda adalah sosok yang hangat. Dan sebaliknya, ketika Anda tidak bisa mengendalikan emosi Anda, maka Anda akan bisa membakar segalanya yang ada di sekitar Anda. Jadi harap berhati-hati, karena kekurangan dari anasir api adalah mudah emosional dan cenderung pada temperamental. Kemudian yang kedua adalah sifat dari anasir udara. Karakter udara ini adalah menyejukkan dan membawa perubahan. Aksi, ide, dan motivasi adalah modal utama di dalam kehidupan Anda. Akan tetapi, ketika Anda terlalu memaksakan ide kreatifmu, maka Anda akan seperti angin topan yang siap menerbangkan segala yang ada di sekitarmu, sehingga semua akan menjauh darimu. Gunakanlah karakter udara yang tenang di dalam kehidupan Anda. Seperti contoh, nafas yang keluar masuk melalui hidung kita, terutama nafas orang yang tertidur dengan tenang, keluar masuk secara teratur seperti irama kehidupan yang sangat tenang. Jika Anda ingin menyampaikan ide-ide cemerlangmu, jangan terburu-buru, sampaikan dengan perlahan-lahan sehingga benar-benar mereka mengerti ide-ide dari Anda dan bisa diterima. Kemudian selanjutnya adalah sifat dari anasir air di dalam diri seseorang. Air di lautan adalah sangat susah untuk dipahami, sensitif, kritis, tetapi juga sangat pintar di dalam pemahaman. Jadi dimanapun ada tempat yang rendah, dia akan selalu mengalir dan memberi. Memiliki banyak mimpi, penuh dengan imajinatif dan perencanaan-perencanaan yang matang, cenderung mengutamakan logika, tetapi memerlukan teman untuk proteksi diri. Ibarat air, itu memerlukan wadah sebagai bentuk dari diri Anda. Kemudian kelemahannya adalah mudah untuk berkeinginan. Oleh karena itu, berhati-hatilah, karena sebuah keinginan yang terkabul itu bisa menyebabkan timbulnya sombong dan tamak. Sedangkan keinginan yang tidak terkabul juga menjadi semakin menambah dosa kita di dalam kehidupan ini. Semua itu terjadi karena hidup yang tidak dilandasi dengan dasar yang kuat, yakni hidup berketuhanan. Maka belajarlah untuk melepas keinginan-keinginan Anda. Kemudian yang terakhir adalah sifat dari anasir tanah dalam pribadi seseorang. Sifat dari tanah adalah sabar, mampu menerima segala keadaan, mudah membaur. Banyak orang yang suka dan cocok dengan sifat dan kepribadiannya. Sosok yang kuat, bekerja keras, setia dan jujur, serta menempati janji, serta tidak mudah menyerah. Selanjutnya Anda memiliki toleransi yang tinggi dan juga mau memberi, sehingga dengan sifat-sifat tersebut manusia akan bisa tersentuh hatinya. Kekurangannya adalah agak materialistis dan terkadang membesar-besarkan masalah yang sepele. Para sahabat semua, dari sinilah kita akan mampu mengarahkan kemanakah jalan kita selanjutnya. Para ulama menafsirkan di dalam surat Al-Hasyr ayat 19, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Jadi sebagian ulama menjelaskan, seseorang yang mengenal Allah, dia akan mengetahui dirinya sendiri. Dia pun tahu akan ke arah mana harus berjalan dan memperbaiki keadaannya.
Dan sebaliknya, ketika seseorang tidak mengenal Allah, dia tidak akan tahu tentang dirinya sendiri. Hal ini sangat mudah untuk bisa kita kenal pada diri kita, dan hal yang sangat mudah untuk bisa kita kenal pada diri kita adalah dengan mengenal sifat-sifat kita sendiri yang menonjol dari anasir-anasir tersebut. Itu bisa terlihat dari karakter dan kebiasaan kita sehari-hari yang terlahir dari sifat-sifat, dan sifat-sifat tersebut bisa terdeteksi dari salah satu anasir yang menonjol pada diri kita tersebut. Jadi dalam karakter setiap pribadi tersebut ternyata terlahir dari sifat-sifat yang beda, yang tentunya melengkapi kekurangan dan kelebihan masing-masing. Bukankah Allah SWT itu bisa dikenal melalui sifat-sifatnya? Di dalam lafaz Allah ada 4 huruf, yakni alif, lam, ha. Alif adalah zat, lam awal adalah nama, lam akhir adalah sifat, dan ha adalah af'al atau perbuatan Allah. Jadi setiap nama itu selalu tersertai oleh sifat-sifat. Seperti contoh, nama dari sebuah batu adalah sifatnya keras. Maka demikian pula dengan 99 Asmaul Husna akan selalu tersertai oleh sifat dan kesifatan. Seperti contoh, nafas adalah unsur udara di dalam diri manusia. Udara memiliki sifat hidup. Ketika Allah SWT berfirman kepada manusia di dalam surat Sad ayat 72, dan aku tiupkan ruh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dan bersujud kepadanya. Jadi hidup atau urip itu adalah salah satu sifat maknawiyahnya Tuhan, yakni hayat, yang berasal dari sifat ma'ani, dan sifat ma'ani itu berasal dari sifat salbiyah, dan sifat salbiyah itu berasal dari sifat nafsiyah. Jadi ini semua masuknya mengarah pada ilmu sifat dan kesifatan Allah, dan sesungguhnya setiap elemen yang ada itu saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, sehingga terbentuklah sebuah wujud ciptaan, dan mereka akan bisa saling melengkapi sehingga kehidupan bisa berjalan dengan harmonis. Begitu juga dengan kamu akan menjadi orang yang lebih bermakna ketika Anda berbagi dengan apa yang Anda miliki dengan orang lain. Jadi silakan, jika video ini bagus bisa Anda bagikan. Anda akan menjadi perantara orang-orang yang mau memberi kepada sesama. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.